Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode berikutnya, yaitu di bincang-bincang santai mengenai fikih dasar yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, ini aneh ada pertanyaan Ustadz. Ya. Waktu itu aneh ikut ngaji, ya kan? Kemudian ikut ngaji, kemudian ada beberapa tuh yang aneh sontak kepikiran bahwasanya memang ada dalam hadis atau dalil gitu, bahwasanya banyak nanti di kuburan itu yang disiksa itu orang yang kencingnya, ceboknya nggak bener, istinjanya nggak bener. Nah itu Ustaz jelasin dah saat itu. Ya. Nah mumpung nih ini kan banyak yang pada belum tahu juga nih. Kencingnya nggak bersih. Jadi istinja itu kan wajib ya. Salah satu dalam bab taharah itu istinja. Nah istinja itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan selain air ketika kita misalnya nggak ada ketemu air. Nah penting tadi memang ada riwayat ya yang ketika itu Nabi jalan bersama sahabatnya, ada 2 kuburan yang masing-masing kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mendengar, tuh, ketika mendengar itu langsung Nabi meminta sahabat itu untuk mengambil pelepah korma untuk ditancapkan ke kuburan itu. Setelah ditancapkan pelepah korma yang masih basah itu, diringankanlah siksa daripada orang yang dikubur tersebut. Nah, ketika itu langsung Nabi bertanya, tahukah engkau kenapa mereka itu disiksa? Ya, salah satunya yang disiksa sebab ketika istinja nggak bersih. Tuh, mungkin dia istinja tapi nggak sampai tiris. Oh, tiris. Iya tiris sampai benar-benar hilang. Kadang kan orang kalau kencing tuh berasa kayak masih ada yang keluar gitu. Nah atau memang masih ada kotoran yang belum bersih di cebok. Pas dicebok dia nggak bersih, masih ada sisa di dalamnya. Nah, cara yang pertama yaitu gimana kencingnya dulu. Kencingnya kan kita nggak boleh ya, Nabi mengajarkan kita harus kencing jongkok, nggak boleh berdiri. Ya berdiri misalnya memang kepaksa banget berdiri, misalnya nggak ada toilet atau di perjalanan memang adanya toilet yang diri, itu kepaksa itu. Tapi ketika di rumah usahakan untuk jongkok gitu. Dan menurut medis juga kalau kencing berdiri kan yaitu satu kurang bersih, yang kedua bisa menyebabkan ada sisa-sisa air kencing yang ngendap dan itu bisa menjadikan penyakit kelamin. Tuh makanya Nabi menyuruh kita kencing jongkok, dan jongkoknya juga diajarin seperti ini nih jongkoknya nih. Begini nih, tuh kaki depan, tuh begini, kencingnya begini nih, tuh, ya kencing. Nah kalau ini tiris sebelah kiri, mau sebelah kanan, tinggal majuin. Kanan kiri ya? Iya, kanan angkat kaki kanan, majuin kaki kiri. Nah itu kencing. Nah, kemudian ketika istinja makanya disuruh sunnahnya kan daham. Daham salah satu untuk ngeluarin tirisannya itu supaya nggak tersisa di penis kita, di helm kita itu. Ya. Nah juga dianjurkan untuk istibro. Istibro itu membersihkan dengan cara memijat. Mijat alat kelamin bagi laki-laki. Itu kan di bawah tuh ada urat yang keluarnya itu dari situ. Nah dipijat gitu tuh. Seret. Nah itu cara tirisin. Sebab kalau nggak begitu, kalau nggak tiris, satu penyakit, yang kedua ibadah kita nggak sah. Itu bahayanya kalau kita dari istinja aja nggak detail. Tuh, Masya Allah ya. Terus kalau perempuan, nah perempuan gimana? Perempuan jongkok. Soalnya kalau diri bahaya perempuan. Kemana-mana bukan istinja lagi, tapi izalatun najasah. Karena kencingnya kemana-mana itu. Jadi bukan istinja lagi istilahnya itu. Nah kalau jongkok, apa yang terlihat ketika dia jongkok itu yang dibersihkan. Ya, yang dibersihkan, yang dicebok. Dan cara tirisinnya untuk wanita itu di sini nih. Di bagian perut bawah dikit. Perutnya di bawah pusar berarti? Iya, di bawah pusar, diginiin, ditekan. Nah, itu cara tirisin untuk perempuan. Supaya tirisannya
tirisan yang bekas kencingnya itu yang dikit banget itu, tapi bisa menyebabkan sah enggaknya ibadah kita. Nah itu. Tapi itu sunnah ya, Ustaz? Kalau kita yang ngelakuin sunnah tuh, dapat pahala sunnahnya. Dapat pahala sunnahnya. Makanya pentingnya ngaji fikih seperti itu. Kalau nggak ngerti, kadang ya itu orang cebok asal cebok aja. Iya. Dia belum bersih, terus kadang masih ada sisanya, apalagi ketika sholat tuh masih berasa ragu-ragu, iya kan? Nah makanya ketika kita udah melakukan semua itu, disunahkan juga kalau bagi laki-laki ya, itu mencipratkan di kain kita atau di celana dalam kita tuh air cipratin doang. Itu biar apa ya? Supaya basah sehingga ketika kita sholat itu basah bukan air kencing, tapi basah karena kita cipratin tadi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Untuk menghilangkan keraguan ya? Nah, itu sunahnya tuh. Tapi kayak model trik ya jadinya ya. Bagus juga mengalihkan psikologi kita gitu. Sedetail itu Nabi kita, ulama-ulama kita ngajarin. Iya. Tadi berarti cara buang air kecil yang benar itu adalah dengan cara jongkok, ya jongkok dengan tadi yang Ustadz peragakan ya. Kemudian istibro ya, sambil tenggehem, istibro sambil tenggehem berarti. Iya, sambil tenggehem. Tenggehem itu sampai 3 kali, habis 3 kali. 3 kali. Habis itu udah itu kan itu istinjanya ya. Nah.